siapa aku kan. Jadi diceritain lah aku begini 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 begini. Nah, mungkin di sosial media banyaknya aku kan ngomongin Nikita, ngomongin Fitri, ngomongin siapa gitu kan yang viral-viral itu kan. Apa sampai ratusan ribu viewer kan. Nah, itulah yang orang tahu. Nah, dari sinilah si madam ini bilang, "Oh, berarti Yoke ini orangnya beginilah." Aku juga nggak mau menilai aku sendiri lah ya. Si Yoke ini nilainya begini 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 begini. Jadi itu asumsinya si madam, ya kan? Asumsinya si madam. Terus pas dia lihat di apa di kan dia minta kan sama Natasha kan, Nat saya minta dong itu apa surat kontrak kita kerja gitu kan. Kasih lihat lah salah satu jobnya itu perumahannya itu ada si Fitri di situ, nama Fitri. Nah di situ dia kaget, kok bisa ada nama Fitri gitu kan, apa gue pernah punya usaha sama Fitri atau apa gitu, apa nggak ingat gitu. Dicek-cek lagi, ditelepon si Fitri sama si madam. Saya pernah kenal sama Anda gitu kan, istilahnya gitu ya, pernah kenal sama Anda. Kita punya bisnis apa ya gitu kan. Oh enggak bu, saya masuk ke grupnya ibu karena diundang sama Natasha sama Amel katanya. Saya salah satu investor cina gitu. Tapi saya lihat nggak ada dana masuk atas nama Fitri, dia bilang gitu. Oh enggak bu, saya apa investnya cash cina, cash gitu ya. Jadi itu udah beres ya yang si Natasha ya. Diselidiki si madam ini, dia bilang perasaan gue sebelum covid madam itu deh apa invest perumahan ya kan. Karena kalau kalian tahu Agung Sedayu itu waktu covid lagi down gitu kan, perlu investor. Nah, salah satu investornya itu adalah si madam. Jadi dia adalah pemegang saham terbanyak di itu apa perumahan itu gitu kan. Mungkin madam gak lihat itunya kan, gak lihat PT-nya kan Agung Sedayu gitu kan. Jadi Agung Sedayu atau Agung Sugama sih, aduh target aku lihat dulu jangan sampai salah orang nanti. Bentar ya. Putra Sugama ya. Jadi yang punya Naira Residence itu Putra Sugama, bukan Fitri Sahuteru ya. Jadi kalau misalnya kalian percaya itu punya Fitri Sahuteru, dia itu emang orang yang mem-DP-kan tanah itu. Itu benar. Kalau misalnya itu benar guys. Jadi dia dapat lokasi itu dari Kapuji ya. Kapuji bilang, "Teh itu ada lokasi di Naira Residence yang Naira Residence pertama ya." Yang ngasih tahu tanahnya itu Kapuji. Jadi Kapuji tahu itu tanah available. Jadi di DP-in sama si Fitri 500 juta katanya. Biar tanda jadi dulu. Nah, dari situlah dia jual konsep perumahan ke Putra Sugama. Makanya dia ada Kapujinya di sini ya. Aku cerita dulu ya, guys. Aku cerita dulu ya. Jadi konsepnya dikasih sama Kak Uzi bilang, "Teh ini ada tanah nih di BSD. Lu cek aja, cek lokasi." Di DP-in lah sama si Fitri itu tanah gitu kan. Tapi konsepnya konsep Kak Uzi, terus dia jual ke Putra Sugama gitu kan. Mungkin Putra Sugama waktu Covid itu lagi down gitu kan ya cash flow-nya. Jadi udah ada konsep, udah ada segala macem, tanahnya udah jadi. eh Dinamainlah Naira Residence. Kenapa dinamain Naira Residence? Karena kan si Fitri nama anaknya Naira, ya kan? Nah, si Putra Sugama juga kalau nggak salah nama anaknya Naira. Jadi sama-sama coincidence gitu kan ya. Nama anak lu Naira, nama gua anaknya Naira. Jadi ya udah gitu di sana. Oke, jadi clear ya guys. Jadi kita tidak membuang bahwa ada uangnya si Fitri di situ juga, ya kan? Tapi Fitri itu bukan siapa-siapa guys, bukan bukan apa dia tuh kayak perantara ya kayak atau agen gitu. Jadi dia cari tanah-tanah yang dijual atau yang kasus gitu. Dia DP-in dulu. Jadi kan ada surat MOU-nya kan bahwa ini tanah saya sudah beli dengan harga segini, saya sudah DP, pelunasannya gimana nanti, ya kan? Ya. Pelunasannya gimana nanti, ya kan? Nah, jadi si Fitri ini udah bikin itu dan itu ada suratnya.
Namanya anaknya Sugama Naira, kebetulan anaknya Fitri juga namanya Naira. Tuh, ada Kak Uzi tuh ya. Pin. Kok pinnya hilang? Instagram ada gila-gilanya, harus 2 kali ngepinnya. Nah, jadi kan sebelum ini si Fitri main konsep gitu kan. Emang Cirina bilang Chen itu bisa gambar. Dia punya skill apa interior ya. Jadi dibetulkan sama Cirina mereka pernah bikin kondotel di Bali. Ya, jadi kita jangan menghilangi apa jasanya orang dan profesinya orang juga ya guys. Jadi kalau misalnya mau bilang Chen ini emang si Chen ini suaminya Fitri ini emang dia bisa gambar ya, bisa interior. Dia bikin konsep di Bali, pernah jual konsep buat kondotel. Oke. Jadi kalian jangan bilang oh Chen ini apa nggak punya kerjaan atau apa, jangan dibilang gitu juga. Jadi dia emang penjual konsep ya, dan itu terjadi sama Carlton Residence punyanya Kojeri yang di BSD Bintaro atau BSD lah, pokoknya gue lupa. Jadi di situ juga dia dapat duit di situ di apa Carlton Residence 20 miliar itu dapat dari Kojeri ya. Nah habis itu dia baru bikin Naira Residence. Nah cash flow-nya kurang dan lagi COVID, jadi dia perlu menjual sahamnya kan. Agung Sugama bisa jual saham kan. Nah di situ Madam masuk, dia beli 50 sampai 60%. Aku nggak tahu nominal itunya berapa ya sahamnya ya, pokoknya 50% lebih dia beli. Ya udah aku beli ya sahamnya di sana, karena perumahan juga di Gading Serpong katanya. Perumahan kan aman sebenarnya, karena tanahnya nggak mungkin bisa dibawa kabur gitu kan. Terus rumah nggak mungkin bisa dibawa kabur. Kalau misalnya developernya jelek pun ya, atau pengelolanya jelek, masih bisa direparasi ya kan. Tapi karena ini si Madam ini udah biasa kerja sama Putra Sugama ya kan. Putra Sugama, jadi ya udahlah gitu. It's okay gitu kan. Percaya aja gitu kan. Invest lah si Madam ini. Silent investor sih, Madam juga udah nggak peduli dia bisnisnya banyak gitu kan. Nah heboh lah ini ya kan, gara-gara aku gitu kan, gara-gara aku kenalan sama anaknya gitu kan. Heboh karena orang-orang nanya siapa sih. Jadi orang nggak tahu siapa yang aku kenalan tuh, karena si Koko ini bukan orang Indonesia yang terkenal, enggak, tapi mamahnya terkenal di Indonesia karena ya bisnis entrepreneur ya, entrepreneur woman ya. Jadi orang-orang tuh tahu siapa dia. Makanya Natasha, Amel sama Fitri itu sekarang lagi diem. Gak mungkin dia bakal nyerang gua tantang. Fitri kalau bisa tantang gua, sebut aja nama gua sama bilang gua sampah aja sekali lagi. Sama bilang aku berani sama Madam. Best Fitri. Gua tepuk tangan kalau misalnya dia bisa nyebut nama gua sama bilang gua sampah. Best, itu best. Gue bisa kasih kalian 10 juta kalau misalnya Fitri bilang Yoke sampah. Udah, cus, bilang Fitri, bilang dong Kak Yoke sampah gitu. Bilang lagi aku sampah. Itu nanti aku kasih giveaway ya. 10 juta kalau misalnya Fitri bisa bilang Yoke Hargono gitu. Sampah. Ya. Aku belum pernah ketemu sama Madam. Aku belum pernah ketemu sama Koko. Tapi mereka tahu siapa aku, guys. Karena mereka mencari tahu siapa aku, ya. Oke? Jadi itu tantangannya ya. Cuma dia yang nggak nyebut nama Yoko. Enggak, dulu sih nyebut sih, ya. Kemarin udah adem, sekarang sebenarnya nggak barbar. Cuman sekarang karena ini calon mertuaku, jadi aku harus bilang gini nih ya. Tante, kan aku belum kenal sama tante. Sebelum aku kenal sama tante pun, aku emang punya masalah sama Fitri, ya kan. Aku nggak kenal Fitri, nggak kenal siapa-siapa. Aku cuma kenal sama Nikita.
Dan yang mengancam hidup aku dan keluarga aku adalah Fitri Sahuteru. Makanya sampai detik ini kenapa aku bisa speak up. Karena aku bukan orang yang takut sama orang. Dan kedua, aku bukan orang pembohong. Ketiga, aku bakal menceritakan siapa Fitri Sahuteru biar tidak ada orang-orang lain yang kena tipu dan kena kena kejahatannya dia gitu loh guys ya. Makanya sampai sekarang aku sampai deket sama Kak Puji, sama Mami Rita, ibu kandungnya Fitri Sahuteru, karena aku benar-benar sayang sama mereka. Bukan karena aku mau pansos terus aku deketin keluarganya, enggak kayak gitu ya. Dan sampai di titik ini, sampai orang-orang ini geger, ini baru terjadi ya. Banyak korbannya Fitri. Bukannya secara bisnis aja, secara kekeluargaan korban, secara perkawinan korban, ya kan, anaknya juga korban kayak Chelsea Maya gitu kan, korbannya Fitri juga kan, sampai mau dipenjarain kan. Kenapa Kak? Ya aku ceritain dulu ya. Jadi coba lihat Cici di feed Natasha, dia sebut Cici sampah. Udah diblok sayang. Aku nggak bisa lihat IG-nya Natasha. Kalau Natasha bilang aku sampah nggak apa-apa, karena aku masih di bawahnya Natasha gitu kan ya. Dan aku juga secara nggak langsung kalian bisa lihat, aku nggak kenal sama Natasha, aku nggak pernah ketemu sama Natasha, aku cuma mengasih tahu Natasha, kan Natasha hati-hati kenal sama Fitri, jangan terlalu percaya, jangan nitip-nitip barang-barangnya ke Fitri gitu kan, tas-tasnya gitu kan, jam-jamnya, dia kan kemarin masih dipantau KPK kan. Nah di situ dia nggak terima, makin gencer gitu kan persahabatannya sama Fitri. Nah disitulah gue udah mengasih tahu kan, udah bilang, sudah kasih wanti-wanti, ternyata dia masih ngeyel ya kan. Kalau misalnya kemarin gak ngeyel kan gak mungkin kemarin 58 miliar disuruh balikin uangnya madam kan. Madam biasa-biasa aja gitu uang segitu kan. Jadi kemarin si Natasha dimarahin sama madam gitu kan, lu sama aku udah bisnis beberapa kali gitu kan, tiba-tiba lu bisa bawa orang tanpa sepengetahuan gue, berarti lu bisnis nggak terbuka, dan aku nggak suka berbisnis sama orang yang kayak gitu ya kan. Oke? Jadi ingat ya guys, aku sama Natasha itu nggak ada sedikit pun rasa marah atau rasa apa, nggak kenal juga. Aku cuma ngingetin aja, hati-hati yang ini sinyal atau sinyal kayak ke. Ini clear nggak guys? Aku sebelum lanjut, ini sinyalnya clear nggak? Aku pernah lihat videonya Fitri, kalau dia kesel karena teman-temannya diacak-acak, entah kena siapa. Ya aku lah. Clear, oke. Jadi ingat ya guys, aku sama Kak Natasha Endar itu tidak ada masalah, nggak mau juga jadi masalah, nggak mau juga jadi berteman, nggak mau kenal juga, ya. Camkan, aku tidak mau kenal Kak Natasha Endar, aku nggak mau tahu juga, nggak mau punya masalah juga. Aku cuma mengingatkan Kak Natasha Endar sebelum nanti diperalat sama Fitri, ya. Sebelum nanti jadi korbannya Fitri, aku cuma mengingatkan aja, oke? Jadi Natasha Endar udah clear ya, dia juga sudah mengembalikan saham-sahamnya Madam, oke? Jadi aku sih ini speak up dari aku sendiri ya. Nanti kalau misalnya next time aku ketemu Madam atau gimana, terus nanti Madam mau aku barbar, itu lain cerita, ya kan? Ini cuman aku kasih cerita ke kalian dari sisi aku. Jadi kalian tahu bahwa aku ini bener-bener lagi deket sama si Koko. Udah pacaran juga sih guys. Walaupun kalian bilang halu is okay. Tapi dunia sosialita tahu ya, karena sampai segitunya ya. Kalau kalian pengen validasi, cari tahu Fitri, cari tahu Amel, cari tahu Natasha. Mereka tahu aku deket sama siapa. Ya. Tapi mereka nggak tahu si Koko itu mukanya kayak gimana, nggak tahu, karena si Koko tinggal di Amerika, nggak tinggal di Indonesia. Oke? Jadi uangnya Madam udah dibalikin. Kalau uangnya Madam udah dibalikin sama si Natasha, ya udah clear. Karena dia nggak mau berbisnis sama orang yang tidak terbuka. Oke? Clear ya Natasha. Nah sekarang Fitri kenapa bisa nanti bukan nanti urusan. Ini bakal jadi urusan karena
awalnya Madam itu investasi sama Putra Sugama kan. Terus tiba-tiba dia tahu bahwa bisnis